Halo Sobat Nime, dalam kesempatan kali ini kita push lagi Martial Pick. Langsung aja kita push. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Yangkai yang keluar dari makam Holy Master terdahulu, Doi mendapatkan kabar kalau tanah suci ini telah diserang dan akan diserang penuh dalam waktu dekat akibat dari ulah saintis Nan yang memang telah merusak dan juga menjadi tumbal persembahan. Dan untuk melindungi tanah suci ini dari serangan para pemberontak, di sini Yangkai pun pergi ke wilayah ras monster untuk membentuk suatu aliansi, di mana Holy Master sebelum Yangkai memiliki suatu hubungan baik, dan di sini sebagai new Holy Master, Yangkai pun akan meneruskan tradisi baik itu. Melalui negosiasi yang cukup panjang, di sini Yangkai pun berhasil menemukan suatu titik temu untuk dapat melindungi tanah suci. Namun di tengah-tengah pembicaraan Yangkai dengan pimpinan ras monster, mereka pun dikejutkan kabar yang tidak sedap dari ras monster, karena saat ini terjadi suatu kecelakaan di kolam perubahan bis. Setibanya di kolam perubahan bis, di sini Yangkai pun melihat ada sosok rusa kutub yang telah melakukan ritual perubahan. Namun sayangnya dalam kasus kali ini Doi gagal dalam proses ritual itu dan terancam akan mati. Di sini Yangkai yang memahami tentang kolam perubahan bis, ia pun menawarkan diri untuk dapat membantu ras monster menyelamatkan rusa putih itu. Dan ketika Yangkai mencoba untuk melakukan ritual, di sini Yangkai pun mengalirkan energi yang miliknya dan itu berhasil menyelamatkan rusa putih itu berubah ke dalam bentuk manusianya. Bayangkan aja nih kalau ada kucing betina, waduh. Oke, lanjut. Melihat Yangkai berhasil membantu ras monster, membuat pimpinan ras berpikir dan berujar di dalam hatinya, bagaimana bisa bocah ini melakukannya. Dengan apa yang telah dilakukan oleh Yangkai ini, membuat kupu-kupu ini yang merubah sikapnya kepada Yangkai, yang awalnya ketus kini menjadi sundel. Dan ternyata Yangkai adalah manusia pertama yang mendapatkan suatu pengakuan dari Chai Di, yang merupakan nama dari kupu-kupu itu. Di sini pimpinan ras pun bertanya kepada Yangkai tentang apa yang dilakukan oleh Yangkai, tentang bagaimana caranya Yangkai dapat melakukan itu semua. Di sini Yangkai pun menjelaskan kalau ternyata di kolam perubahan bis itu di dasarnya ada sebuah nadi bumi, dan susunan roh itu juga sama seperti susunan alkemis, yang intinya Yangkai pun merubah susunan roh dan juga memperkuatnya dengan metode yang ia pahami, dan ia menanalogikan kolam itu sama seperti tungku alkemis. Di sini Yangkai pun juga menawarkan suatu pengetahuan miliknya itu dengan jasa balas budi yang akan dianggap utang oleh ras monster. Dan ini merupakan win-win solution. Dan pimpinan ras monster pun setuju dengan apa yang ditawarkan oleh Yangkai. Setelah itu semua, Yangkai pun kembali ke tanah suci. Sesampainya di tanah suci, Yangkai pun menyampaikan kepada para tetua kalau ia telah mencapai suatu kesepakatan dengan ras monster dan kini saatnya mereka untuk mengungsi. Di sini Yangkai pun juga bertanya apakah ada pergerakan dari musuh mereka. Ya, sehari yang lalu mereka mencoba untuk melakukan penyerangan, namun melihat ada barrier yang dipasang oleh Yangkai itu cukup kuat dan dapat menghentikan mereka sementara waktu. Namun beberapa hari ini mereka terlihat sedang bersiap untuk kembali melakukan penyerangan. Mungkin 1 atau 2 hari lagi mereka akan melakukan penyerangan kembali. Namun tak lama setelahnya muncullah seorang pelayan yang menyampaikan berita kalau saat ini barrier yang dipasang oleh Yangkai telah diserang, yang memaksa Yangkai pun ingin melihat langsung siapa yang berani ingin menyerang itu dan ingin cepat-cepat mati. Begitu Yangkai menghampirinya, Yangkai pun melihat para kampret-kampret ini yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Zhao Ao. Yangkai pun yang mencoba untuk melakukan negosiasi ternyata tidak menemukan suatu titik temu, yang memaksa Yangkai pun lalu melepaskan teknik seni bela diri miliknya yang berhasil menebas salah seorang master. Namun serangan kedua yang dilepaskan oleh Yangkai ternyata dapat ditahan oleh master itu, namun tidak dengan serangan ketiga dan juga serangan keempat yang dilepaskan oleh Yangkai yang mulai menyerang dan juga mulai menumbangkan. Karena ternyata serangan keempat yang dilepaskan oleh Yangkai merupakan serangan serangga jiwa yang dapat menumbangkan dan juga membunuh para kultivator di ranah Transcendent, namun tidak dengan para master yang ada di ranah Saint. Dan itu memang cukup untuk dapat membuat penyerang itu memutuskan untuk kabur sementara waktu. Dan pada malam harinya di tenda para penyerang, pimpinan penyerang pun yang sedang berdiskusi dengan sekutunya, Doi pun mendapatkan kabar dari para pelayannya kalau sebagian dari kelompok penyerang telah memutuskan untuk mundur dalam penyerangan tanah suci. Dan di dalam tenda milik sekte Serikat Bot, di sini gadis montok itu pun meyakinkan bapaknya untuk tidak ikut dalam penyerangan kali ini, karena ia mendapatkan kabar kalau ternyata Holy Master saat ini adalah Yangkai, bocah yang telah ditangkap oleh pria berpeti. Mendengar itu membuat pimpinan ini menjadi gusar. Doi yakin Yangkai pasti tahu tempat persembunyian dari pria berpeti itu. Mereka yang sedang berdiskusi tiba-tiba saja mendengar ada suatu keributan di luar tenda. Ketika mereka keluar, mereka melihat pimpinan dari penyerang ini membantai para kultivator yang mencoba untuk kabur dan menolak untuk ikut menyerang tanah suci.
Di sini bapaknya si gadis montok pun menjadi ngeri dan juga takut, dan ia merasa kalau mereka tidak dapat kabur lagi. Tapi untuk gadis montok itu tiba-tiba saja ia menghilang, dan ternyata doi dibawa oleh salah seorang mata-mata yang dikirim oleh Yang Kai. Yo, lama tak berjumpa gadis montok. Jika kau marah setelah aku ewew dan aku kabur, aku minta maaf, ujar dari Yang Kai. Nggak apa mas, nggak apa, ujar gadis itu. Aku juga menikmatinya kok, masik. Nggak ada. Gadis montok ini juga menjelaskan kalau saintis Nan beberapa waktu lalu telah melintas daerah dari Sekte Ball dan membunuh banyak orang-orang termasuk murid-murid dari Sekte Ball, dan itu memaksa Serikat Ball harus ikut dalam penyerangan kali ini. Ya, di sini Yang Kai pun paham dan tidak mempermasalahkannya juga. Tapi di sini Yang Kai pun tidak ingin bermusuhan dengan Serikat Ball. Maka dari itu Yang Kai pun meminta kepada gadis montok itu untuk segera kembali dan meyakinkan bapaknya untuk tidak ikut dalam penyerangan kali ini. Jika tidak, Yang Kai takut Serikat Ball akan benar-benar diratakan karena di sini sangatlah berbahaya. Setelah memberikan peringatan itu, di sini gadis cantik itu pun kembali ke dalam tenda Serikat Ball-nya. Sedangkan untuk Yang Kai sendiri, keesokan harinya, doi pun mengumpulkan seluruh orang-orang dari Tanah Suci dan membawa mereka untuk masuk ke dalam suatu makam kuno. Yang Kai juga mengatakan dalam 2 atau 3 hari lagi, ras monster akan tiba di Tanah Suci dan mulai menguasainya sesuai dengan perjanjian Yang Kai. Jadi Yang Kai pun meminta mereka untuk segera masuk ke dalam ruang makam itu. Tapi di sini Tetua Agung pun tidak dapat melakukan hal itu. Tapi dari hasil voting para tetua, pada akhirnya memutuskan Tetua Agung harus ikut dalam perintah Yang Kai. Sedangkan untuk Yang Kai sendiri, doi pun menghadap para penyerang seorang diri. Dengan perintah dari pimpinan penyerang ini, seluruh pasukan penyerang itu mulai menembakkan serangan mereka ke arah barrier yang di dalamnya ada Yang Kai. Bahkan ketika barrier itu hancur dan musuh mulai memeriksa seluruh Tanah Suci, mereka tidak dapat menemukan siapapun. Yang membuat gadis montok itu pun meminta kepada bapaknya untuk segera pergi. Namun di sini bapaknya pun tidak dapat melakukan hal itu dan ia meminta kepada putrinya untuk segera pergi karena ia tahu putrinya tidak ingin berselisih dengan temannya itu, yaitu Yang Kai. Namun begitu para penyerang itu mulai kebingungan kenapa para orang-orang dari Tanah Suci tiba-tiba menghilang, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan para ras monster yang tiba-tiba saja datang dan langsung menyerang membabi buta. Di sini karena ras monster itu telah menjalankan tugas mereka, di sini Yang Kai pun memberikan suatu giok yang di dalamnya telah terukir susunan roh dan meminta pemimpin ras monster untuk mempelajarinya secara perlahan. Yang Kai pun juga mengatakan setelah urusannya telah selesai, Yang Kai akan pergi dari tempat ini. Tapi sebelum Yang Kai pergi, ia pun sempat ditawari untuk dapat bergabung dengan ras monster dan tinggal di tempat ini sebagai alkemis. Yang Kai pun memutuskan untuk tetap pergi dari tempat ini karena ia masih memiliki sesuatu yang harus ia kejar. Dalam perjalanannya, Yang Kai pun yang seorang diri tiba-tiba saja ia disergap oleh monster yang dimiliki oleh pimpinan penyerang. Dan melihat Yang Kai seorang diri, pimpinan itu pun tanpa ampun menyerang Yang Kai dengan tekniknya, dan beruntung Yang Kai dapat menghindarinya dan juga kabur menggunakan teknik sayap guntur miliknya. Hingga beberapa ratus mil, tiba-tiba saja Yang Kai pun dihadang oleh seorang master yang ada di ranah Sain. Merasa dirinya akan kesulitan dalam bertarung dengan master yang ada di ranah Sain, Yang Kai pun langsung mengaktifkan artefak pertarungan jiwa. Maka dengan begini mereka, yaitu Yang Kai dan juga master itu yang ada di hadapannya, akan masuk ke dalam sub ruang di mana hanya meninggalkan roh dan juga jiwa mereka saja. Namun ternyata master itu yang ada di hadapannya memiliki suatu rencana lain. Doi datang ke tempat ini bukan untuk menghajar atau membunuh Yang Kai. Doi datang ke tempat ini menawarkan suatu penawaran yang memang cukup menarik. Doi akan memberitahu tentang teknik yang ia miliki untuk dapat mengejar Yang Kai, yaitu teknik merobek ruang. Dan sebagai bayarannya, Yang Kai harus menjamin keselamatan dari sekte miliknya, yaitu sekte underground. Dan ternyata master ini menyadari potensi dan juga bakat yang dimiliki oleh Yang Kai, dan ini sangat tidak masuk akal sebagai Holy Master. Dan Doi pun juga yakin di masa depan Yang Kai akan dapat mengejar kultivasinya dan akan mulai membalaskan dendam. Maka dari itu Doi pun menawarkan suatu perjanjian. Dengan manik yang ia bawa ini, Yang Kai akan mendapatkan suatu experience miliknya tentang bagaimana cara mempelajari teknik merobek ruang itu. Dan Yang Kai pun setuju dengan perjanjian itu. Ia akan menjamin keamanan dari sekte underground. Karena mereka telah menemukan suatu titik temu, Yang Kai pun memutuskan untuk mencari tempat untuk dapat mempelajari teknik yang baru saja ia terima itu, yaitu teknik merobek ruang. Dan ketika Yang Kai mencoba teknik itu untuk pertama kalinya, ia dipindahkan ke dalam lembah naga yang entah ada di mana. Dan ternyata di tempat itu juga Yang Kai pun melihat banyak sekali orang-orang atau kultivator yang sedang melakukan tes ujian. Namun tiba-tiba saja, tato naga Yang Kai yang ada di punggungnya pun mulai bereaksi.
Di sini Yang Kai pun menduga apakah ada hubungannya dengan jurang naga yang ada di tempat ini. Sedangkan di tempat lain, di tempat para orang-orang yang ada di tempat ini, mereka pun terkejut dengan proyeksi naga yang tiba-tiba saja terjadi. Mereka menduga apakah ada salah seorang murid dari mereka yang telah lulus tes dan mulai bertanya siapakah murid itu, siapakah nama murid yang sedang melakukan tes itu. Sedangkan di tempat Yang Kai sendiri, ternyata memang ada satu murid yang telah menyaksikan tato Yang Kai itu bereaksi. Yang Kai yang tergok mengatakan untuk santuy dan jangan panik. Yang Kai pun juga bertanya di mana mereka saat ini dan siapa bocah yang ada di depannya ini. Dan ternyata Yang Kai saat ini berada di daerah Istana Naga Phoenix. Bocah ini juga mengatakan sepertinya orang-orang dari Istana Naga pasti akan mengira kalau dirinya lah yang telah mengaktifkan naga yang sebelumnya Yang Kai lepaskan. Sedangkan di Istana Naga sendiri, pimpinan Istana Naga panik dan ia juga bersemangat karena doi kira kalau muridnya lah yang telah mengaktifkan naga yang sebelumnya itu muncul. Tak lama setelahnya muncullah seorang pembawa pesan. Doi menyampaikan profil murid yang ia curigai dan ia membawa seorang master yang memang bertanggung jawab mengurus murid itu. Sedangkan Yang Kai sendiri, Doi pun mengajukan suatu penawaran menarik. Doi tahu kalau bocah ini memang sangat lemah, tapi memiliki tekad yang sangat luar biasa. Yang Kai pun menawarkan kekuatan dan sebagai gantinya, bocah itu harus menutup mulutnya rapat-rapat untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang apa yang telah ia sebelumnya. Ia lihat, waduh. Setelah beberapa hari di tempat ini, Yang Kai pun kembali mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa akibat Doi menyerap energi yang ada di sekitaran naga jurang. Dan efek itu membuat Yang Kai dapat menerobos ke ranah Transcendent tingkat 3, selangkah lagi menuju ranah Side. Setelah menerobos ke ranah Transcendent tingkat 3, di sini Yang Kai pun juga merasakan ada suatu pertarungan di dekat mereka yang membuat bocah ini sadar sepertinya orang-orang itu, yaitu musuh dari klan mereka mengincar sarang Phoenix yang ada di dekat tempat ini. Di sini Yang Kai pun juga mengatakan sepertinya orang-orang itu datang untuk menangkap Kaisar Naga, yang berarti bocah yang akan berpura-pura sebagai Kaisar Naga ini akan ditangkap oleh mereka. Beberapa saat kemudian, bocah itu pun turun dari puncak gunung. Doi pun langsung diseret oleh masternya. Doi akan dibawa kabur untuk dapat menyelamatkan diri, karena musuh mereka akan mengincar bocah ini. Tapi di sini bocah itu pun enggan pergi. Doi akan melawan. Walaupun mendapatkan penentangan dari masternya, di sini bocah itu pun tetap memutuskan untuk dapat menantang para kampret yang telah menyerang Istana Naga. Begitu para kampret itu ingin menangkap Kaisar Naga palsu dan ingin membunuh master yang ada di belakang bocah itu. Dar! Para kampret itu pun langsung menjadi gila. Mereka terkena serangan serangga pemakan jiwa yang dilepaskan oleh Yang Kai, yang membuat para kampret itu pun bertanya, apa yang kau lakukan? Dengan akting yang sangat sempurna, Kaisar Naga palsu ini pun berujar, apa gunanya aku menjelaskan ini semua kepada orang yang akan segera mati. Wah, asik. Dan benar saja, ketika salah seorang kampret mencoba untuk kabur, dar, Doi pun langsung tewas. Yang membuat bocah ini pun langsung bergegas pergi menuju pusat Istana Naga untuk dapat menyelamatkan pimpinannya. Karena memang saat ini ternyata di pusat Istana Naga, masternya sibuk bertarung melawan dua orang master yang ada di ranah Transcendent tingkat 3. Namun begitu bocah itu datang, Doi pun ditawari untuk dapat bergabung dengan sekte mereka dan menawarkan segala keuntungan yang sangat luar biasa banyaknya. Tapi alih-alih menerimanya, Doi pun mengeluarkan teknik naga yang milik Yang Kai. Teknik naga yang sangat mengejutkan seluruh pihak yang melihat itu semua. Dan itu pun juga dapat memastikan dan juga meyakinkan orang-orang yang ada di tempat ini kalau bocah ini benar-benar adalah seorang Kaisar Naga. Dengan teknik naga itu juga, bocah itu mencoba untuk menyerang master itu. Namun master itu pun juga tidak tinggal diam. Doi pun melepaskan tekniknya untuk dapat memblokir serangan naga. Tapi uniknya, naga itu pun tidak seperti jurus naga biasa, karena naga itu sepertinya memiliki kesadarannya sendiri yang dapat menghindari serangan yang dilepaskan oleh Pak Tua Kampret itu. Bahkan dengan semburan api naga pertama, teknik itu pun berhasil menahan pergerakan dari master tua itu. Dan ketika semburan kedua berhasil membunuh master itu dengan sangat-sangat mudah, yang membuat para kroco-kroco yang melihat masternya tewas mengenaskan. Mereka pun memutuskan untuk segera kabur. Namun karena bocah ini disangka sebagai Kaisar Naga yang asli, Doi pun mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari Istana Naga. Dan ketika ia kembali ke kamarnya, ternyata selama ini Yang Kai berada di kamar tempat si bocah itu. Dan Yang Kai pun juga meminta kepada bocah itu untuk menolak seluruh tawaran yang diberikan oleh Istana Naga jika mereka mulai menawarkan atau menunjukkan Pramashuri Phoenix X. Oke, setelah itu semua, Yang Kai pun meminta untuk diantar pergi ke Danau Phoenix. Dan setibanya di Danau Phoenix, Yang Kai pun langsung melepaskan teknik naganya untuk dapat memeriksa Danau Phoenix itu. Dan ketika naga itu masuk, tiba-tiba saja Doi keluar kembali bersama Phoenix S, yang membuat Yang Kai pun paham kalau ia harus segera kembali ke tempat ini bersama Suyan.
Sebelum Yang Kai menjemput Suyan, Yang Kai pun memutuskan untuk kembali ke sekte Swaring Heaven karena sudah cukup lama Doi meninggalkan sekte. Dan setibanya Yang Kai di sekte Swaring Heaven, Doi pun langsung ditangkap dan juga dikepit di antara dua bukit boba milik MILF Montauk ini. Sebagai pria muda yang sehat, membuat Yang Kai pun yang diimpit oleh boba-boba tentu saja membuatnya menjadi ngaceng. Yang membuat MILF ini pun merasakan kok ada yang nonjol gitu kan, apa ini? Dan ia juga berujar, dasar bocah bangke, bagaimana bisa kau ngaceng pada bibi seperguruanmu? Mendapatkan kabar kalau Yang Kai telah pulang, membuat Chan Yan pun menemui Yang Kai. Dan ia meminta Yang Kai untuk pergi menemui leluhur sekte, karena Doi mencemaskan Yang Kai sejak dulu. Yang Kai yang pergi menemui Master Sekte, Doi pun menjelaskan petualangannya dan juga bertanya, apakah Pak Tua ini tahu? Apakah Pak Tua ini yang membuat suatu lorong waktu yang ada di sekitaran Sekte Sky Heaven? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua itu. Doi mengatakan kalau Doi mencoba membuka atau membuat lorong waktu menggunakan artefak untuk kembali ke dunia Tong Shuang. Tapi sayangnya Doi hanya dapat membuka lorong waktu yang dapat memindahkan tempat sejauh 10.000 km, bukan berpindah dunia. Dan Yang Kai pun juga paham dan Doi pun juga tahu garis besarnya kalau Doi harus berlatih teknik merobek ruang agar ia dapat kembali ke dunia asalnya. Setelah itu semua, Yang Kai pun yang kembali ke kamarnya. Doi pun kembali berlatih teknik merobek ruang. Dan Doi pun juga sadar kalau dirinya ternyata baru dapat berpindah sejauh 100 km saja. Dan ketika Yang Kai keluar dari lorong waktu, Doi pun bertemu dengan MILF Montauk yang mengatakan kalau Pak Tuadu telah mengirimkan beberapa orang ke tempat ini sejak Yang Kai pergi. Dan sepertinya Doi sangat khawatir kepada Yang Kai. Yang Kai pun paham dan ia juga ingin segera pergi ke tempat Pak Tuadu karena ada sesuatu yang ingin ia bahas juga. Dan untuk pergi ke tempat Pak Tuadu, Yang Kai pun menggunakan teknik merobek ruang miliknya yang membuat Yang Kai dapat menghemat waktu dan tiba-tiba saja ia tiba di depan kamar dari Pak Tuadu. Kamar lagi, kediaman, waduh. Dan ia pun juga langsung disambut oleh gadis mungil ini. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak kita di sini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.